Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih berjumpa kembali di video pertemuan aljabar boolean ini. Baiklah, kita segera mulai saja dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada definisi aljabar boolean. Misalkan terdapat dua operator biner yaitu tambah dan kali atau plus dan titik. Dengan sebuah operator biner adalah komplement dan B adalah himpunan yang didefinisikan pada operator plus, titik, dan komplement. 0 dan 1 adalah dua elemen yang berbeda dari B. Tupelnya B plus titik komplement. Disebut aljabar boolean jika untuk setiap A, B, C, elemen B berlaku aksioma atau postulat Huntington sebagai berikut. Yang pertama ada closure, ada identitas, ada komutatif, ada distributif, dan ada komplement. Nanti dibaca ya satu-satu. Aljabar boolean dua nilai. Berarti ada B sama dengan 0 dan 1, operator biner plus dan titik atau N sama komplement. Kaidahnya tabelnya seperti ini. Kalau A titik B 0 sama 0, A kali 0 itu 0, 0, 0, 0, 1. A tambah B dan A komplement. Ekspresi boolean. Misalkan B plus titik dan komplement adalah sebuah aljabar boolean, suatu ekspresi boolean adalah setiap elemen di dalam B, setiap peubah. Jika E1 dan E2 adalah ekspresi boolean, maka E1 tambah E2, E1 kali E2, E1 komplement adalah ekspresi boolean. Maka contohnya ada 0, 1, A, B, A tambah B, A kali B, dan seterusnya. Mengevaluasi ekspresi boolean. Contoh, A komplement kali B tambah C. Jika diketahui A-nya 0, B-nya 1, C-nya 0, maka kalau kita masukkan nilai-nilai ini hasilnya sebagai berikut. 0 komplement dikali 1 ditambah 0. 0 komplement itu hasilnya 1. 1 tambah 0 kalau sesuai mengacu pada tabel dia adalah 1. Maka 1 kali 1 adalah 1. Dua ekspresi boolean dikatakan ekivalen. Dan lambangnya adalah sama dengan jika keduanya mempunyai nilai yang sama untuk setiap pemberian nilai-nilai kepada N peubah. Contoh, A kali B tambah C sama dengan AB tambah AC. Di sini ada contoh, perlihatkan bahwa A tambah A komplement B sama dengan A tambah B. Kita menggunakan tabel. Karena dia adalah dua variabel atau dua ini ya, literal. Jadi AB 00, 11, 01, 01. A komplement kita lihat di kolom A-nya. Jadi 1100. Ini nanti pengisiannya itu mengacu pada tabel. Ternyata A tambah A komplement B itu hasilnya sama dengan A tambah B. Perjanjian, tanda titik dapat dihilangkan dari penulisan ekspresi boolean kecuali jika ada penekanan. Nah ini lihat di 1 dan 2 dia nggak ada titik, tapi di 3 harus tetap ada titik karena nggak bisa dibikin seperti A0 seperti ini. Prinsip dualitas. Ini sama ya dengan dualitas yang kemarin, tapi kalau di sini itu titik ganti plus, plus ganti titik, 0 dengan 1, 1 dengan 0. Di sini simbolnya S komplement itu S bintang. Jadi kalau A titik 1 kali 0 tambah A komplement, maka dualnya adalah di sini titik jadi plus. Kemudian di sini itu titik, ada titik kan, tapi nggak ada jadi tambah. Tambah jadi kali. Kemudian 1 jadi 0, 0 jadi 1. A sama A komplement itu sama. 0-nya sama dengan 1. Kalian cari yang contoh nomor 2. Nah, di sini ada hukum-hukum aljabar boolean. Ya, sama lah ya, sama himpunan, sama apa itu kemarin logika. Ada identitas, komplement, sampai hukum De Morgan. Di sini ada tugas buktikan 1 dan 2 ini menggunakan tabel.
Fungsi boolean disebut juga dengan fungsi biner adalah pemetaan dari Bn ke B melalui ekspresi boolean. Kita menuliskannya seperti ini. Setiap ekspresi boolean tidak lain merupakan fungsi boolean. Misalkan sebuah fungsi boolean adalah f(x,y,z) seperti ini. Fungsi f memetakan nilai-nilai pasangan terurut ganda 3, x, y, z kehimpunan 0, 1. Contoh, 1, 0, 1 yang berarti x-nya 1, y-nya 0, z-nya 1. Sehingga F101 ini nilai ini dimasukkan ke sini. Maka X-nya diganti 1, Y-nya diganti 0, Z-nya ganti 1, X komplement diganti, itu satu komplement. Sehingga hasilnya nanti seperti ini. Di sini ada contoh-contoh fungsi boolean. Ada fx sama dengan x dan selanjutnya. Setiap peubah di dalam fungsi boolean, termasuk dalam bentuk komplementnya, disebut literal. Contoh, h, x, y, z sama dengan x, y, z aksen. Pada contoh ini, di sini terdiri dari 3 buah literal yaitu x, y, dan z aksen. Nah, tugas kalian tentukan literal dari sini 1 sampai 5. Kemudian di sini juga diketahui fungsi booleannya x, y, z-nya x, y, z aksen atau z komplement, maka nyatakan H dalam tabel kebenaran. Ini ya, masukkan nilai-nilainya ke sini. Komplement fungsi itu ada 2. Yang pertama, cara pertama menggunakan hukum De Morgan. Nanti kalau ada soal dari saya, langsung kalian pakai cara kedua. Nah, ini cara keduanya. Cara keduanya menggunakan prinsip dualitas. Tentukan dual dari ekspresi boolean yang merepresentasikan F, lalu komplementkan setiap literal di dalam dual tersebut. Contoh, F, Y, X, Y, Z-nya diketahui X kali Y komplement, Z komplement tambah YZ. Maka dual dari F-nya apa? Kalau ditanya komplement F-nya bagaimana? Kita cari dualnya dulu. Dualnya F adalah X tambah Y komplement tambah Z komplement dikali Y tambah Z. Ini baru dualnya. Langkah kedua berarti komplementkan tiap literalnya. Jadi X dikomplementkan, Y komplement jadi Y, Z komplement dikomplementkan jadi Z, Y dikomplementkan jadi Y komplement, Z dikomplementkan menjadi Z komplement. Sehingga ini nanti adalah komplement dari fungsi ini. Bentuk kanonik itu ada 2, yaitu penjumlahan dari hasil kali atau sum of product atau SOP. Yang kedua adalah perkalian dari hasil jumlah product of sum atau POS. Kalau SOP berarti kan penjumlahan dari hasil kali, bentuknya seperti ini. Setiap suku atau term disebut dengan min term. Sedangkan kalau POS dia penulisannya seperti ini ya. Dia berarti kan perkalian dari hasil jumlah. Kalau ini kan penjumlahan dari hasil perkali. Nah, termnya atau sukunya di POS itu disebut dengan max term. Setiap min term atau max term mengandung literal lengkap. Nah, ini bentuk kanonik ada min term, max term. Kalau ada ini ada 2 literal, kalau di sini 3 literal, maka nanti min termnya lihat ya, lambangnya itu M kecil, M besar. M kecil, M besar. Ada soal nyatakan tabel kebenaran di bawah ini dalam bentuk kanonik SOP dan POS. Jadi ada 3 variabel atau 3 literal X, Y, Z, sehingga di sini nanti ada 8 ke bawahnya. Nah, nilainya F-nya itu 01, 001, 001. Ditanya bentuk kanonik SOP dan POS. Nah, di sini tabel sudah saya kopas ke sini. Kemudian untuk SOP, maka kita mencari nilai fungsinya sama dengan 1. Sehingga di sini kita cari 1, 1, 1. Sehingga dia nilainya apa? 001. Kemudian 100, kemudian 111. Maka fungsi booleannya dalam bentuk kanonik SOP adalah
Tadi kalau sub itu apa? Penjumlahan dari hasil kali, ya kan? Penjumlahan dari hasil kali. Sehingga di sini ada plus, plus. Nah, ini dari sini X komplement, Y komplement, Z. Kenapa, Bu? Kok gitu? Karena diminta hasil akhirnya adalah 1. Kalau kamu di sini X-nya tetap 0, 0 kali 0 kali 1, 0, bukan 1. Karena agar 1 kan 0 kali 0, 1 itu kan 0. Gimana caranya biar 1? Di sini 1, berarti di sini 1, 1. Nah, 1, 1 ini apa? X komplement, di sini Y komplement. Sehingga X komplement, Y komplement, Z. Nih. Kemudian yang sini 100, berarti yang dikomplement Y sama Z. Jadi X, Y komplement, Z komplement. Kemudian yang ini kan dia udah 111, berarti dia X, Y, Z. Ini dalam bentuk canonic sub. Kalau diminta menggunakan lambang minterm, kalau diminta bentuk canonic sub, berarti seperti ini. Kalau minterm berarti lebih gampang lagi. X, Y, Z berarti M1. Di sini kan mulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya kan? Berarti di sini kan 1. Habis itu 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti M1 tambah M4 tambah M7. Nah, kalau sub dia sigma. Sigma 1, 4, 7. Kemudian untuk bentuk posnya, maka kita cari nilai fungsi yang sama bernilai 0. Jadi 0, 0, 0, 0, 0. Di sini 0, 0, 0. Kemudian 0, 1, 0. Kemudian 1, 0, 1, 1, 1, 0. 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Nah, kalau canonic post itu kan dia perkalian dari penjumlahan. Sehingga X tambah di sini 0 tambah 0 tambah 0 hasilnya 0. Berarti di sini dia tidak perlu dikomplement. Kemudian yang ini 0 tambah 1 tambah 0 hasilnya 0. Berarti ada yang harus dikomplement apa? Adalah Y. Sehingga X tambah Y komplement tambah Z dan seterusnya. Kemudian kalau ditanya dalam bentuk max term, kalau pos kan max term, berarti M0 kali M2 kali M3 atau V02356. Konversi antar bentuk kanonik ada nyatakan F XYZ sama dengan V0245 dan GW XYZ sigma 1, 2, 5, 6, 10, 15 dalam bentuk sub dan pos. Nah, kalau ini kan udah V, berarti kalau konversinya itu langsung aja V dia jadi sigma. 0245 dia jadi 1367. Kemudian yang ini sigma dia jadi V. Dan kemudian ya, angkanya itu berarti di luar sini, berarti 0, 3, 4, 7, 8, 9 sampai 14. Referensi yang saya gunakan masih tetap dari Bapak Rinaldi Munir dari buku Matematika Desit edisi ketiga, Bandung 2007. Demikianlah materi video pembelajaran saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.